Selamat datang di kuliah teori graf. Sekarang kita akan masuk ke subbab 6.1 ya. Kemarin kita sudah selesai dengan bab 5. Sekarang kita masuk ke bab 6 yang membahas terkait graf Euler dan juga graf Hamilton. Kita akan memulai dengan subbab 6.1 yang membahas terkait graf Euler. Nah, sebelum kita masuk kepada materi graf Euler, kita perlu dulu mengenal yang namanya sirkuit Euler. Ya, suatu sirkuit Euler adalah suatu sirkuit yang memuat setiap sisi pada graf. Suatu graf, kita namakan graf G. Nah, perlu diperhatikan ya bahwa sirkuit dan cycle atau siklus itu berbeda. Jika kita kembali pada pembelajaran pada bab 1, sirkuit itu adalah suatu trail yang tertutup. Ya, sedangkan siklus adalah suatu lintasan yang tertutup. Ya, suatu trail yang tertutup artinya apa? Titik yang sama dapat berulang lebih dari satu kali, namun sisinya hanya digunakan tepat satu kali. Ya, sedangkan pet atau lintasan itu adalah suatu trail yang sisinya hanya boleh muncul, sorry, titiknya hanya boleh muncul tepat satu kali, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya sirkuit dan juga cycle atau siklus. Nah, kemudian dari definisi sirkuit Euler ini muncullah definisi graf Euler. Ya, suatu graf dikatakan graf Euler jika graf tersebut memuat suatu sirkuit Euler. Nah, sekarang kita perhatikan contoh di bawah ini. Ya, contoh graf di bawah ini. Ya, jika kita perhatikan, nah ini diberitahu bahwa graf ini merupakan suatu graf Euler. Mengapa? Karena memuat sirkuit Euler. Jadi, jika Anda diberikan suatu graf, kemudian diminta menunjukkan graf ini graf Euler atau bukan, maka Anda cukup menunjukkan adakah sirkuit Euler pada graf tersebut. Ya, jika dibilang, oh ini graf Euler, berarti ada sirkuit Euler. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk graf ini sirkuit Eulernya apa? Kita mulai ya. Dari titik V1, ya kita bergerak ke V2, sisinya berbeda kan. Terus setelah itu kita ke V3, kita ke V4 lagi, lanjut ke V5, setelah itu kita ke V6, ya kita ke V9, V10, sorry, terus kemudian kita ke V11, terus setelah itu apa? Kita ke V9 lewat zigzag ini ya, ke V8 lagi, ke V6 lagi, ya ke V7. Lihat kita belum menggunakan sisi yang sama, ya sisi yang kita gunakan masih berbeda semua. Terus setelah itu kita ke V4, lanjut ke V2, balik lagi ke V7. Nah, masih ada jalur kan? Kita lihat lagi V7 ke V8, V8 ke V11, dan V11 balik ke V1. Oleh karena itu, graf yang diberikan pada contoh ini merupakan suatu graf Euler, ya, yaitu memuat sirkuit Euler. Nah, jika kita perhatikan, gitu ya, apa kira-kira hal sederhana yang dapat kita temukan atau analisa dasar yang bisa kita temukan terkait suatu graf Euler? Ya, jika kita perhatikan, ya, setiap kita melewati satu titik, maka harus kita pergi lagi ke satu titik ya. Contoh, Anda perhatikan titik V2 ini. Ya, awalnya dari V1 kita bergerak ke V2 ya. Setelah itu V2 akan keluar lagi ke, ya ada sisi lagi dari V2 ke V3. Ya, terus setelah tadi lewat dari V7 ke V4, V4 balik ke V2. Nah, setelah balik ke V2, keluar lagi ya dari titik V2 ke titik yang lain. Ya, jadi kalau kita lihat secara sederhana, ya, oleh karena sirkuit Euler itu adalah sirkuit yang dimulai dari titik yang sama dan juga berakhir ke titik yang sama, maka jika kita perhatikan titik-titik ya pada graf ini semuanya memiliki derajat yang genap. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat suatu analisa dasar ya. Kalau kita mau punya graf Euler, sepertinya kita perlu titik-titik yang derajatnya genap. Kenapa? Kalau ganjil, ya contoh misalkan Anda punya titik namanya V1, ya derajatnya ganjil, misalkan punya tiga sisi, ya ganjil ya berarti ada tiga sisi.
Nah, artinya apa? Misalkan dia masuk sekali ke V1. Ya, anggaplah V1 ini bukanlah titik awal dari suatu trail ya, dari suatu sirkuit Euler ya. Masuk titik awalnya misalkan titik V lah gitu ya. Titik V entah di mana letaknya, terus bergerak sampailah ke V1 ya. Setelah V1 kan dia pasti akan bergerak ke titik yang lain gitu ya. Misalkan bergerak ke titik lain yang ke sini, terus kemudian misalkan karena dia harus melewati semua sisi, maka pasti dia akan kembali lagi ke V1. Nah, ketika kembali ke V1, ya, jika derajat dari V1 ini ganjil, katakan 3, maka tidak maka setelah ke V1 dia tidak akan bisa bergerak ke titik yang lain. Akan akan terhenti di titik V1 ini. Akibatnya, ya Anda tidak bisa kembali ya ke titik awal Anda mulai, yaitu titik V ya. Anggap titik V-nya ini start ya. Maka ya finishnya juga harus di V. Tapi kalau ada titik yang berderajat ganjil, maka setelah setelah kita melalui sisi itu, ya kita tidak bisa kemana-mana lagi. Ya, jadi dari analisa sederhana ini kita peroleh bahwa apa? Sepertinya, gitu ya, setiap titik pada suatu graf Euler itu derajatnya harus genap. Gitu ya, karena kalau ganjil kita ini. Tadi langkah pertama kan yang ini toh, masuk ya ke V1 terus langkah kedua dia keluar dari V1 ke titik yang lain. Terus ketiga, nah ketika dia masuk lagi ke V1, nah ini mau kemana lagi nih ya? Ya, dia tidak bisa lagi kembali ke titik awalnya yang di sini kita namakan apa? Titik V. Ya, seperti itu. Ya, dari sini berarti Anda bisa melakukan analisa secara sederhana gitu ya. Jika Anda diberikan suatu graf, maka ditanya ini graf Euler atau bukan. Berarti cukup Anda perhatikan. Ya, kalau ada titik yang berderajat ganjil, maka pasti graf itu bukan merupakan graf Euler. Nah, tapi kalau titiknya berderajat genap semua, nah itu belum tahu. Ya, apakah ada atau tidak. Ya, karena ini kita baru melakukan analisa sederhana. Ya, nah ini terkait graf Euler. Jadi saya ulangi lagi ya, graf Euler adalah graf yang memuat sirkuit Euler. Sirkuit Euler itu apa? Sirkuit yang memuat setiap sisi pada graf. Oke, pada suatu graf. Dan sirkuit itu adalah apa? Suatu trail tertutup. Artinya apa? Kita memulai dari titik yang sama dan kembali ke titik. Ya, kita memulai dari suatu titik dan kembali ke titik yang sama. Itu dinamakan sirkuit. Oke, setelah kita membahas terkait graf Euler, terus dan sirkuit Euler, dikenalkan juga yang namanya trail Euler, ya atau Eulerian trail. Nah, suatu trail Euler itu adalah suatu open trail. Nah, open trail itu apa? Open trail itu artinya kalau Anda mulai dari satu titik, namakan U, gitu ya. Nah, Anda akan berakhir di titik lain. Ya, namakan V, di mana V ini tidak sama dengan U. Seperti itu ya. Jadi bedanya trail Euler dan sirkuit Euler, kalau sirkuit Euler itu closed trail, ya, yang memuat setiap sisi. Kalau trail Euler adalah open trail yang memuat setiap sisi. Bedanya open sama close apa? Kalau close berarti dia memulai dari satu titik, namakan V, kembali lagi ke titik itu. Sedangkan kalau open trail, maka dia memulai dari suatu titik, namakan U, dia akan berakhir ke titik yang lain, yang berbeda dengan U. Seperti itu. Nah, contoh misalkan ya, Anda diberikan graf ini. Ya, maka Anda perhatikan ya bahwa kita akan mencoba mencari ya apakah graf ini memuat suatu trail Euler atau tidak. Ya, misalkan kita mulai dari W, gitu ya. Kita mulai dari W. Ya, ini startnya. Maka dari W, misalkan kita bergerak ke X. Ya, kita bergerak ke Z. Bergerak lagi, balik ke W. Ya, titiknya ada yang berulang. Tapi ingat, kalau trail tidak masalah. Asal sisinya tidak boleh berulang. Terus dari W kita bergerak ke, ya, misalkan kita bergerak ke Y. Dari Y kita bergerak ke, sorry. Ya, dari Y kita bergerak ke U. Ya, kemudian dari U kita mau bergerak ke V.
Ya, dari V kita mau bergerak ke W lagi. Ya, dari W kita bergerak ke U lagi. Ya, terus U kita bergerak ke S. Ya, S gerak ke T dan T bergerak ke U. Dan akhirnya apa? Semua sisi terpakai. Dan lihat kita mulainya dari W, startnya dan finishnya berakhir di mana? Ya, ini adalah suatu contoh graf yang memuat trail Euler. Ya, jika Anda perhatikan graf ini, nah graf ini cukup berbeda ya dengan graf Euler. Ya, kenapa? Karena di sini ada titik tuh yang berderajat ganjil. Contoh, Anda lihat titik U dan titik W itu derajatnya ganjil, ya, yaitu 5. Ya, nah, tapi di sini tidak masalah karena hanya memuat trail Euler. Ya, jadi untuk graf yang memuat trail Euler dan graf yang memuat sirkuit Euler atau graf Euler itu syaratnya cukup berbeda. Ya, oke, itu penjelasan terkait sirkuit Euler dan trail Euler. Nah, pertanyaannya, mengapa muncul ya teori ini? Ya, atas dasar apa teori ini muncul? Ya, jika Anda perhatikan penemu ini adalah Euler ya, Leonard Euler ya, matematikawan yang cukup terkenal. Nah, permasalahan ini muncul dari suatu masalah nyata ya, yakni dari suatu jembatan yang dikenal dengan nama jembatan Königsberg. Ya, nah dikenal dengan nama jembatan Königsberg. Nah, jembatan Königsberg ini letaknya kalau Anda baca di buku itu dikatakan letaknya di Prusia ya. Itu adalah suatu kerajaan di Jerman gitu ya. Jadi letak jembatan Königsberg ini di Jerman. Nah, jadi jembatan ini gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan itu adalah ada beberapa ya. Ada beberapa jembatan. Nah, jembatan ini kalau teman-teman perhatikan menghubungkan 4 wilayah. Ya, yang pertama ada wilayah A di sini, terus kemudian wilayah B, ya, C dan juga D. Nah, Euler ini dia penasaran gitu ya. Misalkan ini ya saya gambar ini Euler gitu ya, anggaplah Euler ya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus. Ya, nah si Euler ini misalkan memulai dari wilayah ini ya, D gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan jadi jembatannya ini terpisah ya. Jadi area A, B, C dan D ini dihubungkan oleh jembatan-jembatannya. Nah, si Euler ini penasaran gitu ya, kira-kira bisa tidak ya dia ya misalkan memulai dari area D ya. Kemudian Euler ini melewati setiap jembatan yang ada, ya jembatan ini yang ini ya. Jembatan ini ya, setiap jembatan yang ada berapa jembatan? Ada 7 kalau tidak salah. Ya, 4, 5, 6, 7. Ya, melewati setiap jembatan tepat satu kali dan kembali ke area yang sama. Di sini areanya D. Jadi misalkan Euler, ya dia mau mulai dari D, terus dia mau melewati setiap jembatan, tapi kembali lagi ke D. Contoh misalkan ya, kita lihat Euler lewat di sini. Udah, satu langkah pertama. Terus kemudian Euler lewat ke sini. Berarti udah dua. Dari sini Euler misalkan ya keluar lagi ke sini. Ya, Euler keluar lagi ke sini. Tiga. Nah, kalau Euler keluar ke sini berarti sudah. Ya, Euler sudah tidak bisa kemana-mana lagi ya. Karena kalau Euler sudah di area C, maka sudah habis itu ya. Jalan dari C ke D dan juga ke A ya. Jadi tidak ada tuh jalan dari C ke B di sini. Ya, oleh karena itu tidak bisa nih. Berarti kita hapus nih. Berarti tidak bisa nih lewat yang langkah yang ketiga ya. Hapus. Misalkan kita coba yang lain. Oh, oke, dari A ini mau ke B gitu ya langkah berikutnya. Oke. Jadi langkah ketiga adalah dari A ke B. Si Euler sudah di sini. Terus setelah itu ya Euler mau balik lagi ke A. Ya, dari B mau ke A lagi. Oke. Langkah keempat di sini ya. Nah, setelah itu ya, setelah itu kalau mau balik kalau Euler ke sini ke C, ya langkah kelima sudah tidak bisa, tidak ada jalan kembali. Ya, tidak ada jalan juga ke D. Ya, berarti mentok gitu ya, tidak bisa kemana-mana. Terus dari A
Kalau ke D, ya misalkan langkah kelima, oke, terus dari D masih bisa keluar ya ke B, ya langkah keenam, ya tapi sudah tidak bisa kemana-mana lagi, tidak bisa balik ke D. Ya, jadi Euler ini sudah mencoba beberapa cara begitu ya, dan tidak menemukan hasilnya. Jadi langkah yang kita coba ini kan baru beberapa ya, ada banyak sekali kemungkinan langkah yang bisa kita temukan. Ya, nah Euler tidak menemukan jawabannya. Ya, oleh karena itu, ya Euler penasaran kira-kira apa solusi dari permasalahan ini. Jika tidak ada, apa yang mendasarinya. Nah, oleh karena itu, ya dibuatlah model jembatan Königsberg ini ya ke dalam suatu model yang dikenal dengan graf ya seperti pada gambar di samping ini ya di mana area-areanya ya A, B, C dan D itu dinotasikan sebagai titik dan jembatannya itu dinotasikan sebagai suatu sisi gitu ya. Nah, di sini kita lihat derajat dari D itu 3, derajat dari A itu 5, derajat dari C juga 3, dan juga B itu 3. Ya, nah dari sini kemudian, ya kalau kita sudah pelajari tadi ya graf Euler, terus kemudian kita analisa sederhana, ya kita pasti akan menjawab, ya ini tidak mungkin, ya kita temukan sirkuit Euler. Ya, kok kenapa sirkuit Euler, Pak? Karena pertanyaan Euler tadi itu berkaitan dengan masalah sirkuit Euler, ya kan? Dia memulai dari area dia, dia mau melewati setiap jembatan, anggaplah jembatan itu sisi, dan kembali ke titik yang sama. Ya, jika kita sudah belajar ya jelas. Nah, oleh karena itu dibuatlah teori terkait graf Euler yang menjawab bahwa apa? Tadi ya, jika graf Euler itu adalah ya syaratnya apa? Ya setiap titiknya berderajat eh, genap. Nah, ini tidak mungkin graf Euler. Kenapa? Karena ada titik yang berderajat ganjil. Ya, oleh karena itu, masalah yang ditemukan Euler pada jembatan Königsberg ini tidak bisa diselesaikan. Dan akhirnya muncullah teori terkait graf Euler. Nah, kemudian teori analisa sederhana kita dan juga teori ini muncul pada teorema 6.1. Ya, seperti itu. Jadi suatu graf tak trivial dan terhubung, namakan G, itu dikatakan graf Euler, jika dan hanya jika setiap titiknya berderajat genap. Ya, seperti itu. Bukti pada buku sudah jelas ya, buktinya dibagi dua ya. Yang pertama, ya, arah yang pertama yaitu apa? Kita punya premisnya adalah graf Euler, terus kita buktikan bahwa setiap titik em, berderajat genap ya. Misalkan, ya, karena kan kita punya suatu graf Euler ya. Ya, misalkan, ya, C itu suatu sirkuit Euler. Ya, karena pada G ya di mana G ini ya adalah suatu graf Euler ya maka kalau kita punya sirkuit Euler ya berarti anggaplah C itu dimulai dari titik U bergerak ke titik yang lain gitu ya dan kembali lagi ke titik U. Nah, kita akan tinjau ya. Yang pertama kita akan tinjau titik-titik yang berada di antara U dan juga titik U. Nah, sekarang Anda perhatikan ya. Misalkan V itu titik selain U ya pada sirkuit Euler C. Nah, kita tahu ya kalau V itu titik selain U maka apa? Jika V pasti V terletak di dalam eh, trail ini ya. Misalkan ada titik V di sini ya anggaplah ada titik V di sini maka ingat Anda perhatikan ya sebelum titik V pasti ada titik yang lain. Ya, kita namakan V aksen ya. V aksen ke V artinya apa? Berarti ada satu sisi yang menghubungkan V aksen dengan V. Terus kemudian setelah V, karena titiknya tidak berakhir di V, maka ada titik lain yang mendahului, yang akan muncul setelah V. Kita namakan V double aksen. Artinya apa? Setiap kemunculan titik V pada sirkuit Euler ini akan memunculkan dua sisi pada titik V. Ya, berarti kalau titik V itu muncul 3 kali, ya berarti 2 kali 3, 6 sisi. Artinya apa? Setiap kemunculan V itu menandakan bahwa apa? Titik V punya dua sisi.
Artinya apa? Berarti mau muncul berapa kali pun, mau ganjil mau genap, pasti titik itu akan menghasilkan apa? Dua kali banyaknya kemunculan titik pada sirkuit ini. Artinya apa? Titik tersebut pasti berderajat genap. Ya, berderajat genap. Ya, bagaimana kalau kita tinjau titik U ini? Ya, yang ada pada ujung. Nah, ingat, walaupun titik U ini adalah titik ujung, tapi ada kemungkinan titik U ini juga muncul di antara, ya, muncul di antara sini ya, selain posisi pada ujung-ujung. Nah, perhatikan, U akan bergerak ke titik yang lain. Ya, akan bergerak ke titik yang lain. Berarti apa? Kita dapat satu sisi. Ya, kemudian ujungnya ada U kan? Ya, dan ada titik lain yang akan bergerak ke U. Artinya apa? Nambah lagi satu sisi. Sudah dua genap. Nah, jika U muncul di antara kedua ini, ya, muncul di tengah-tengah gitu ya. Jika U muncul di tengah-tengah, pasti apa? Ya, satu kemunculan titik U, maka menandakan ada dua sisi yang kita rekam atau kita record. Ya, sisi yang ke U, ya, dan yang keluar ke sisi yang lain. Jadi, ini saja sudah dua, tambah kalau muncul di tengah-tengahnya pasti genap. Dari sini kita peroleh bahwa apa? Berarti setiap titik pada graf Q itu berderajat genap. Seperti itu. Nah, untuk bukti yang arah sebaliknya, ya, yang kita punya premisnya apa? Setiap titik berderajat genap, kita mau tunjukkan dia graf Euler. Ya, kita mau tunjukkan graf itu merupakan graf Euler. Nah, jika Anda perhatikan bukti di buku, itu yang pertama, ya, buktinya itu diawali dengan suatu klaim, ya, bahwa, ya, kita, ya, misalkan T itu suatu, ya, trail, ya, U, trail dari U ke V yang, ya, yang maksimum, ya, yang maksimum artinya yang menggunakan sisi terbanyak, ya, yang maksimum, maka, ya, maka titik V itu ternyata sama dengan U. Atau dengan kata lain apa? Trailnya menjadi trail dari U ke U. Seperti itu. Ya, bukti yang pertama seperti ini. Buktinya dengan kontradiksi. Ya, andaikan, ya, U dan V berbeda. Ya, U tidak sama dengan V. Ya, kalau andaikan U tidak sama dengan V, artinya apa? Kita punya trail. Ya, trailnya tadi dinamakan T. Ya, dimulai dari U, ya, bergerak ke apapun, titik apapun di dalam, ya, kita misalkan apa? Ya, di dalam ini kita tidak perlu tahu, dan ini dia berakhir ke V. Ya, ingat ini trail yang maksimum. Ya, dengan maksimum, trail maksimum itu maksudnya di sini adalah trail dengan panjang paling maksimum, ya, dengan banyaknya sisi paling maksimum. Jadi tidak ada lagi, kalaupun ada trail maka sisinya pasti kurang dari atau kalau tidak sama dengan T ini. Nah, misalkan U tidak sama dengan V. Ya, misalkan trailnya seperti itu ya, dimulai dari U, terus kemudian bergerak ke titik yang lain, dan ujung-ujungnya di V. Nah, jika Anda perhatikan ya, kita tahu pengandaian tadi apa? V ini tidak sama dengan U. Nah, sekarang kita hitung derajat titik V. Ya, mari kita hitung derajat V. Nah, misalkan ada nih titik V, andaikanlah ya, kalau ada titik V di tengah-tengah, ya pasti derajatnya, ya pasti banyaknya. Berarti kalau V itu muncul di antara, ya, ya, U dan V ini, ya, misalkan V ini terulang nih muncul di dalam sininya di antara U dan V yang terakhir ini. Maka, ya, sekali muncul titik itu pasti derajatnya, pasti terhitung dua sisi. Ya, jadi kalau ada kemunculan V di tengah, maka, ya, pasti
sebanyak genap sisi ya yang ada. Nah, tapi kita perhatikan di sini V muncul di bagian akhir ini. Nah, artinya apa? Ya, kalau kemunculan V di sini dengan V-nya tidak sama dengan U mengakibatkan apa? Derajat V itu ya paling tidak satu ditambah ya sejumlah genap sisi. Ya, saya tulis satu ditambah genap. Genap ini muncul dari mana? Muncul ketika titik V berada di tengah-tengah trail ini. Ya, muncul di titik dalam ya pada trail ini. Artinya apa? Mau genap tambah genap, mau tambah satu, genap tambah genap muncul sebanyak apapun, kalau ditambah dengan satu hasilnya pasti ganjil. Dan kita tahu kalau apa? Ya setiap kita tahu asumsinya apa? Premisnya apa? Setiap titik derajat genap. Artinya apa? Si V ini ya paling tidak punya satu sisi lagi yang belum digunakan. Ya, anggaplah sisi itu ke titik W. Kenapa ada satu sisi yang belum digunakan? Karena ingat, derajat V itu berdasarkan premis derajat V itu genap. Namun, yang merah ini apa? Ketika kita menghitung derajat V pada trail ini, maka yang terpakai masih sebanyak satu tambah genap tambah genap tambah satu ini masih sebanyak apa nih? Ganjil. Ya. Nah, ganjil terus di situ sebanyak genap. Artinya apa? Paling tidak ada satu sisi di V yang belum terpakai. Betul ya? Paling tidak ada satu sisi yang belum terpakai. Ya. Ya contoh, kalau ganjilnya ini misalkan sebanyak 3, genapnya pasti lebih banyak dong ya. Misalkan 4. Nah, seperti itu. Paling tidak satu. Ya bisa juga genapnya misalkan 6 ya atau 8 atau lebih dari itu. Tapi setidaknya ya kalau karena kita tahu bahwa perhitungan derajat V pada trail ini ganjil dan berdasarkan premis itu genap, paling tidak ada satu sisi yang belum digunakan. Nah, satu sisi itu apa? Kita misalkan ini ya, dari V ke W. Akibatnya apa? Berarti muncul trail baru, namakan T-aksen yang dimana apa? Mulainya dari U ke V, terus bergerak lagi ke W. Berarti apa? Berarti panjang, ya, panjang dari trail T-aksen itu sama dengan apa? Ya, sama dengan panjang dari trail T ditambah satu. Otomatis apa? Ya, panjang trail T kurang dari ya panjang trail T aksen. Ini apa? Ya jelas kontradiksi. Mengapa? Karena ya trail yang kita pilih tadi, trail yang sisinya banyak sisinya paling maksimum. Ya, oleh karena itu apa? Ya berarti si V ini tidak haruslah sama dengan U. Ya, nah setelah Anda buktikan ini, baru yang berikutnya Anda bisa perhatikan ya di buku. Ya, trail ya si T ini memuat ya setiap sisi di G. Nah, untuk bagian ini dapat Anda perhatikan buktinya di buku. Ya, buku sudah berikan bukti dengan cukup jelas. Nah, teorema ini terbukti. Ya, dari sini maka selesailah pembahasan kita terkait graf Euler.